Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. Pak Imam, tadi ada sempat mengatakan bahwa kepala daerah hingga ke tingkat perangkat desa ini harus mempersiapkan langkah pencegahan sebagai skenario terburuk dari dampak adanya warga yang mudik ke daerah. Nah, ini kalau Anda melihat ketegasan dari para pengawas daerah sendiri seperti apa, Pak? Ini yang saya khawatirkan ya, karena masih sporadis ya. Ada desa-desa ya yang sudah siap dan punya yang mengorganisasikan diri untuk menyambut ya kemungkinan terburuk ini. Nah, tapi ada juga desa-desa yang bahkan belum ya menata dirinya, mempersiapkan hal itu. Belum ada kepanitiaan ya yang yang menangani orang-orang yang mudik. Belum ada sistem ya pendataan ya, dan ada justru kemarin saya berdialog dengan para petugas para pimpinan di Gunung Kidul misalnya, dia bahkan sudah punya aplikasinya ya, sehingga setiap ada orang yang masuk dia bisa deteksi. Nah, ini inisiatif pertahanan komunitas seperti ini yang akan menyelamatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dialog ini didengar ya. Ini masih belum terlambat, masih ada beberapa waktu ya, walaupun sudah sangat sempit. Perhatikan siapa yang datang, kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan klinik-klinik setempat. Mudah-mudahan ini ada dukungan. Kemudian melakukan testing ya, siapapun yang akan datang. Kemudian istri-istri atau keluarga-keluarga yang ada di rumah pada saat kedatangan anaknya ataupun suaminya atau istrinya bahkan gitu, itu dilaporkan untuk dipastikan bahwa kedatangan itu tidak membawa musibah. Nah, ini perlu ada sebuah inisiatif kolosal dari bangsa ini. Inilah yang disebut dengan modal sosial. Baik. Nah, kalau seandainya ini bisa dilakukan, mudah-mudahan kita akan paling tidak bencana itu potensi bencana bisa terkurangi. Baik, ini mungkin ada tantangan juga ya Pak, mungkin bagi desa atau daerah terpencil yang kekurangan sumber daya harus seperti apa ini membuat inisiatif ketahanan komunitas? Saya kira banyak champion ya, banyak orang-orang yang aktif ya, para praktisi sosial, para motivator ya, dan orang-orang yang menjadi penggerak. Nah, selama ini orang-orang penggerak itu saya kira perlu berjejaring, dan teknologi informasi ya, telepon yang kita miliki ini akan membantu untuk membangun jejaring-jejaring seperti ini. Ini adalah moment of history. Ini adalah masa-masa bersejarah bagaimana kita bisa menyelamatkan bangsa ini. Ini bukan peperangan biasa. Ini bukan seperti yang dilakukan waktu Perang Dunia I, Perang Dunia II. Ini adalah semua orang. Ini menjadi sangat berpotensi menjadi pembawa petaka, tetapi pada saat yang sama setiap orang juga berpotensi menjadi bagian yang mempertahankan diri dari potensi yang akan menjadikan kita itu mendapatkan bahaya. Nah, inilah barangkali kalau seandainya kita berhasil ya, mudah-mudahan kita berhasil, negeri ini akan menjadi jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang sudah ada. Ayat Tuhan sudah diperlihatkan di India apa yang terjadi. Kurang apa lagi? Nah, mudah-mudahan kita selamat dengan kita melakukan jejaring para aktivis bersama-sama untuk mempertahankan komunitasnya masing-masing. Baik, Pak Imam, kalau Anda melihat upaya pelarangan mudik yang dilakukan tahun ini dibandingkan dengan yang tahun lalu, sudah seberapa efektifkah berjalannya? Tentu petugas ya, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para petugas ya, polisi ya, TNI dan juga petugas-petugas lain yang ada di jalan siang dan malam. Mereka, saya tidak bisa bayangkan kalau saya menempatkan posisi dalam posisi mereka. Mereka tentu sudah lelah ya dalam situasi, dan banyak dari mereka itu tentu menjalankan ibadah puasa ya, dan kemudian dia harus menjaga menjalankan tugas yang tidak sulit, yang tidak mudah, menghadapi orang yang begitu antusias mudik ya,
yang bisa jadi mereka itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu berpotensi ya untuk menjadi penular. Dan itu tadi datanya ada tes random yang jumlahnya 6.742, ternyata mudah-mudahan ini datanya akurat, tetapi kalau ini akurat, ini menjadi indikasi yang mencengangkan ya, karena ada 4.123 yang terindikasi positif. Ya. Nah, apa jadinya kalau yang lain-lain bobol? Ini hanya sekedar gambaran. Kemudian masuk ke desa-desa. Oleh karena itu satu-satunya cara ya, walaupun saya tahu pemerintah sekarang berlapis ya, mencegati mereka. Tetapi pada saat mereka itu mendapati orang ini masuk, disuruh balik. Tetapi bukan berarti yang balik ini terus kemudian dia tidak balik lagi. Dia mencari teman, bergerombol lagi. Jadi luar biasa sulit ya. Dorongan magnet untuk pulang itu ternyata saya sendiri menjadi tercengang ya. Begitu ngototnya. Ya, mereka mau berpeluh ya, bahkan masih ada yang masih banyak yang kita lihat dengan menggunakan truk membawa anak-anak ya, dan ini menjadi luar biasa mencengangkan ya dengan resiko yang ada ini. Mudah-mudahan kita selamat, tetapi speechless. Aku nggak ngerti apa yang terjadi di negeri ini. Pak Imam, kalau pemberian sanksi bagi kendaraan yang nekat membawa pemudik ini sendiri, apa Anda melihat langkah ini dapat memberikan efek jera kepada masyarakat? Ya, lagi-lagi ya, saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi begitu besar ya. Sudah dijelaskan ya tentang potensi itu. Tapi mungkin ada yang nggak percaya dengan adanya COVID. Iya. Nah ini kita berduka ya karena ada Tengku Zulkarnain misalnya, ya orang yang cukup dikenal. Nah ternyata baru saja meninggal dunia karena COVID. Ya ini adalah salah satu contoh bahwa COVID itu ada. Nah banyak sekali korban-korban dan saya tidak ingin melihat seperti dulu terjadi ya, karena petugas kita ya tenaga medis kelelahan dan mereka juga tidak disiapkan ya dengan alat APD ya yang baik, sehingga banyak korban-korban sudah terjadi tahun lalu. Apakah kita harus mengulang lagi? Tentu semua keluarga dokter, keluarga perawat ya, petugas bahkan cleaning service di rumah sakit pasti khawatir kalau ini gelombang datang lagi ya, dan kemudian dokter-dokter, tenaga medis semua repot ya mengurusi mereka. Apakah mereka akan menjadi korban yang baru di tahun ini? Yeah. Belum lagi orang-orang itu sendiri ya. Dan jangan sampai mudik berlebaran yang harusnya disambut dengan gembira malah menjadi petaka, menjadi arena kepedihan secara nasional. Nah inilah yang mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi tidak ada hasil yang baik tanpa upaya yang baik. Prepare for the worst, hope for the best. Mari kita sama-sama siapkan yang terburuk ya, dan berdoa agar semua yang terbaik yang akan kita dapati. Saya kira itu. Baik, Pak Imam, tadi Anda sempat menjelaskan kemarin itu ada fenomena sejumlah pemudik yang menggunakan motor dan ini mencoba untuk menerobos penyekatan yang dilakukan oleh petugas, dan Anda mengatakan ini memang mereka sengaja beramai-ramai untuk menembus barikade penyekatan. Ini untuk mencegah terjadi hal yang serupa di hari kedepannya nanti. Apa yang bisa dilakukan oleh para petugas? Pertama, pada saat ini group behavior ya, jadi perilaku kelompok. Di saat kelompok itu makin besar, bersatu, itu ada 3 ciri. Pertama, mereka itu ikut-ikutan ya, jadi dia masuk ke dalam emosi kelompok sehingga kedirian dia hilang. Dan pada saat yang sama, mereka itu menjadi lebih pemberani ya untuk menerabas aturan-aturan. Dan kemudian yang ketiga adalah sikap kehati-hatian menjadi sangat menurun. Dan dia bangga sekali kalau mampu memenangkan pertarungan dalam tanda kutip dengan petugas-petugas. Seolah-olah petugas itu adalah musuh mereka, musuh yang dia harus jebol. Dan dia bersorak-sorai pada saat petugas itu berhasil dikalahkan.
Tetapi sejatinya pada saat mereka itu mampu menjebol pertahanan atau petugas yang bertugas untuk menahan mereka untuk tidak mudik, resiko ada di tangan mereka sendiri. Resiko ada di dalam adalah pada keluarganya sendiri, anak istrinya. Oleh karena itu, untuk mencegah itu, sekali lagi, para perangkat desa, tokoh masyarakat di tempat-tempat di mana tempat tujuan mereka itu akan tertuju ya, itu harus mempertahankan diri. Jangan sampai perilaku ini terus kemudian menjadi musibah bagi desanya. Siapa yang akan disalahkan? Disinilah kesalehan sosial, tanggung jawab sosial itu berbicara. Nah, pada saat orang itu tanggung jawab pribadi dituntut, tetapi sekarang tanggung jawab sosial. Seberapa jauh orang menyadari bahwa perilakunya memiliki dampak terhadap keluarganya. Bukan hanya keluarga inti, tetapi keluarga sekampung. Nah, kalau itu terjadi, saya kira kita akan menyaksikan Indonesia yang tersaruk-saruk, Indonesia yang terkapar, Indonesia yang entah apa yang akan terjadi. Lagi-lagi saya berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan saya tidak menakut-nakuti karena banyak orang yang mengatakan bahwa ini menakut-nakuti, ini malah menurunkan imunitas. Tapi melihat ayat-ayat Tuhan yang terjadi, ya, dulu di Wuhan, di Italia, ya, sekarang di India, kurang apa lagi? Kita itu di dalam mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Nah, inilah yang menjadi kita bersedih ya, karena pertanda yang diperlihatkan Tuhan itu jelas-jelas nyata. Tapi kita juga paham bahwa hanya orang yang berpikir saja katanya yang mampu menyerap ayat-ayat ini. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa ini tidak bisa berpikir? Apakah kita sebagai orang yang selama sebulan merenungi tentang keadaan diri kita, ya, merenungi tentang kehidupan, nggak mampu membaca ayat-ayat Tuhan yang digelar dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kehidupan yang bertebaran di mana-mana ini. Mudah-mudahan kita tidak terlambat, mudah-mudahan para tokoh agama bisa menjelaskan. Saya pribadi ingin sekali di dalam sejarah kehidupan yang sangat menentukan ini, yang ini akan dikenang sepanjang masa, saya ingin tercatat, dan Bapak, Ibu semua juga barangkali ingin tercatat menjadi bagian orang yang ikut menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa. Jangan tercatat sebagai orang yang mendorong, mencelakakan komunitas, mencelakakan keluarga kita. Dan ini sudah terjadi. Berapa penyesalan yang sudah terjadi di banyak pihak, di banyak orang, yang keluarganya tiba-tiba tertular, ya, semuanya meninggal. Nah, ini cerita-cerita seperti ini seperti kayak angin lalu. Tapi mudah-mudahan tidak hanya seeing is believing, ya, tetapi ini yang saya khawatir, kalau ngalami baru dia percaya. Tapi ini lagi-lagi saya tidak ingin terjadi karena kita punya otak, kita punya akal pikiran, sehingga harapannya tidak perlu kita itu percaya baru hanya karena melihat, ya, tetapi masa kita harus percaya hanya setelah kita mengalami. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Terima kasih. Baik, artinya bukan hanya tanggung jawab dari pihak yang berwenang saja, namun kita pun bertugas untuk memberikan pemahaman di komunitas kita bagi mereka yang belum paham terhadap larangan mudik ini, bahwa dilakukan untuk kepentingan bersama, Pak Imam. Pak Imam, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Good Morning Talk pagi ini. Terima kasih. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.